Tapi semua dilibatkan. Semua guru ikut. Lalu dibagi Bapak Ibu. Dibagi misalnya yang bertanggung jawab menghimpun data sampai pada analisis aspek siswa siapa, berapa orang. Tapi wakaf siswaan begitu. Silakan saja, yang penting itu dilakukan gitu Pak. Nah, terus yang menganalisis mengenai tadi misalnya ya posisi strategisnya madrasah itu siapa, sehingga semuanya itu terhimpun dan semua terlibat, sehingga semuanya tahu apa karakteristik satuan pendidikannya. Tidak semuanya diserahkan terserah kurikulumnya, yang penting nanti madrasah punya kom. Nah, semua dilibatkan, semua merasa memiliki, semua peduli terhadap satuannya. Satu. Ya. Terus berikutnya ini visi misi. Harapannya itu begini, antara komponen 1 dan 2 benang merahnya ketemu. Di mana mempertemukannya atau bagaimana mempertemukannya? Tadi kan sudah ketemu nih ya. Oh ternyata berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ketahuan nih guru yang ada sekian menjadi sebuah kekuatan karena gurunya ada yang begini. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu visinya apa? Oh ternyata visinya adalah mencetak generasi yang unggul. Nah, maka guru yang seperti itu profilingnya tadi, agar keunggulan ini bisa disegerakan, nanti strategi agar gerakan gurunya tepat, madrasah harus merumuskan kebijakan yang seperti apa menjadi strategi 1, strategi 2 gitu. Kok ternyata visi misinya ketika dicocokkan dengan hasil analisis sudah nggak relevan, ada bagian yang tidak relevan, maka itulah saat melakukan review visi misi. Ketika direview kok nggak cocok, misalnya begini, ada madrasah yang punya visi mencetak generasi yang unggul, berakhlakul karimah dan ramah terhadap lingkungan, baru begitu. Tapi ini konteksnya sudah katanya apa? Era revolusi industri. Kan mungkin 5 gitu ya, bedanya 4 tapi sudah 5. Nah ini sudah cukup representatif untuk mengantarkan peserta didik menyongsong zaman keemasannya atau belum? Jika belum atau dipandang belum, ya boleh tambahkan. Misalnya berwawasan global, ya silakan aja, itu tambahkan itu, ya. Atau madrasah berprestasi, berkelas internasional, misalnya begitu, silakan lah, itu, ya mendunia atau apa gitu. Nah, gitu ya. Termasuk juga kalau ada mandatori yang harus diperhatikan dalam rumusan visi misi. Itu Bapak Ibu ya. Makanya nanti di dalam visi misi tujuan itu tidak hanya berhenti di tujuan. Ya, ini opsinya begini. Hasil analisis karakteristik dihubungkan dengan visi misi serta tujuan harus menghadirkan strategi satuan. Strategi itu mau muncul di komponen ini atau masuk ke sini itu persoalan pilihan penempatan saja. Tapi strategi itu harus ada. Jangan sampai capek-capek melakukan analisis tapi setelah itu dihentikan, nggak dilanjutkan. Itu. Jadi ibaratnya orang minumannya sudah di mulut nggak segera ditelan. Itu kan capek itu kan begitu itu kan. Jadi setelah diminum ya segera dikeluarkan lagi. Ya karena itu apa pahit gitu ya. Ya, jadi kita sudah mendampingi, memberikan saran. Bu, kalau dirubah itu ya saya nggak berani sama Pak Yai, Pak. Ya, ini dikomunikasikan saja lah. Orang sudah disaharoi Bu ini. Karena begini Bapak Ibu, ada cerita begini dan ini real gitu ya. Ada sebuah madrasah yang ada di bawah naungan pesantren. Pengasuh pesantrennya itu agak sulit untuk menerima perubahan, apalagi katanya dengan teknologi. Gitu. Nggak boleh bawa HP, contoh. Contoh. Padahal era
sampai tidak boleh dibawa itu, atau kan banyak yang gini, nggak boleh bawa HP di sekolah, di madrasah, di pesantren. Kira-kira itu solusi atau hanya melokalisir itu? Melokalisir. Tapi solusi apa bukan? Solusi kalaupun dianggap solusinya solusi saat itu saja. Tapi nanti lepas dari main HP lagi. Maka sebenarnya kan yang perlu Bahkan ada yang diedukasi. lainnya dititipkan di warung. Ya. Ya. Termasuk ini kan masih ada nggak madrasah? Ini masa lalu ini. Masa lalu belum ada HP. Ada. Itu temuan masalah saya, temuan. Oh temuan ya. Ya termasuk Zaman kita ya. ini kan HP sekarang ya Pak Ibu ya. Kalau sebelumnya itu kan ada komputer. Ya. Itu kan juga belum semua madrasah punya komputer saat itu ya, saat itu. Nah ini termasuk saya itu pernah diceritani gitu perjuangan sebuah madrasah agar madrasahnya itu bisa punya komputer. Untuk meyakinkan pengasuh pesantren boleh beli komputer itu seperti apa perjuangannya. Gitu. Nah, ketika sudah bisa dimanfaatkan untuk mengakses layanan-layanan di internet itu disampaikan pada Pak Kiai itu, Pak Kiai, ini mangke kalau beli laptop atau komputer, ini ku saged diinstal Maktabah Syamilah. Wah, gitu kan? Ini ku mangke badhe kitab nopo mawon saged dibaca teng pundi-pundi yo. Apa yo? Jajal kaya ngopo Bu? Ditendang apa yo tunggu saya Itu komunikasi. Oh terjemahnya oh ya maaf ini Indonesia ya. Kearifan lokal Bapak. Jangan melihat orang tertawa, saya tertawa. Ini kehilangan. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Pengasuh pesantren itu sulit sekali mengizinkan kepala madrasah dan timnya untuk menggunakan anggaran membeli laptop atau PC. Karena dianggap itu tidak identik dengan Pesantren, madrasah. tidak identik daripada untuk itu mending untuk beli kitab, untuk beli apa macam-macam gitu. Nah, kemudian ya kan tidak semua begitu, tapi ternyata ada yang model begitu, gitu. Iya, Ya. ada. Lalu disampaikanlah pada pengasuh pesantrennya itu begini, Pak Kiai, kalau nanti madrasah kita itu beli laptop atau PC atau komputer, nanti di dalamnya itu bisa diinstal sebuah aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Di dalamnya nanti semua kitab-kitab yang selama ini harus dibawa tebal kemana-mana, yang biasanya disimpan di rak-rak, itu semuanya masuk ke laptop. Apa bisa? Tinggal Bisa. klik no. Coba tunjukkan. Bukan. Oh iya bagus sekali. Sudah beli yang banyak, beli yang banyak. Nah kalau ketawanya sekarang bener Pak. Saya udah nggak ketawa lagi. Coba ketawa lagi. Ya. Ini lepas. Ya. Dipaksa. Ya, nah itu diantara. Jadi intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara untuk mengkomunikasikan. Ya, termasuk hal-hal yang konteksnya bukan seperti ini pun seringkali kita itu terhambat karena ada komunikasi yang kurang efektif. Iya. Tapi Ya. ada Bu contoh ini. Jadi terkadang saya juga berpikir apakah ketika merumuskan visi harus juga mempertimbangkan dengan kondisi satuan pendidikan. Terkadang seperti itu. Sebab ada madrasah yang dalam tanda petik adalah sudah siswanya kurang, ilmunya kurang. Visinya Bapak Gus yaitu ingin menjadikan kualitas lulusan berwawasan teknologi. Ya. Tapi langganan internet nggak pernah, komputer tidak ada, bawa HP nggak boleh, pesertanya begitu. Jadi Oke. perlu diturunkan. Iya, ya ini kita fleksibel dalam hal ini ya. Iya. Fleksibelnya begini, apakah dari kondisi yang ditemukan, gitu ya, digunakan untuk mereview visi misi atau dengan visi misi yang disepakati dan dianggap masih relevan, bagaimana cara dengan keterbatasan kondisi yang ada menuju ketercapaian ini. Kan gitu ya. Jadi tidak harus setiap saat membongkar kalau dipandang masih relevan dan itu mandatori mutlak dari
yayasan dari Iya. mandiri, itu harapan masyarakat. Alasan kepala madrasahnya kan bukan tidak mau ingin membeli langganan wifi, Ya, tidak mau beli komputer, buat honor guru aja kurang. Ya itu alasan yang banyak kita Iya. jumpai ya. Dan itu Juga tadi ya, harus betul ya. Ya itu di antara perjuangan di madrasah kita itu seperti itu. Siapa tahu jadi motivasinya nanti. Bagus saja punya cita-cita tinggi dengan kondisi seperti itu, akhirnya ternyata madrasah kita itu banyak yang nafsu besar tenaga kurang. Mulai Bukan, harus bisa dimaknai lebih dalam. Orientasinya ke sana terus ya. Keinginan tinggi dengan kondisi. Kembali ke slide bahwa visi yang tertuang di dalam kurikulum itu kan visi yang futuristik ya, yang memang menjadi doa agar putra putri ya, cita-cita agar putra putri yang masuk di madrasah kita ini bisa menjawab tantangan masa depan dan mereka menjadi problem solver dan seterusnya yang positif. Sedangkan analisis karakteristik madrasah ini kan agak lebih spesifik pada potensi-potensi ya, apapun itu yang tertuang di dalam SWOT atau apa yang melekat pada madrasah. Artinya benang merahnya itu adalah berdasarkan resource atau kondisi potensi yang ada di madrasah itu digunakan untuk meraih doa atau cita-cita yang tertuang di dalam visi misi itu. Ya. Sudah? Ya, memang sudah. begitu, Pak. Memang begitu gitu. Nah, yang saya maksud dengan review tadi, apakah harapan untuk mewujudkan generasi yang bagaimana ini masih relevan dengan zamannya di bagian itu loh, Pak. Bahwa nanti dianggap relevan atau tidak relevan lagi kemudian perlu diperbarui, itu untuk mewujudkannya tentu berangkatnya dari ini tadi hasil analisis terhadap karakteristik. Lalu apa keterhubungannya? Ya tadi punya strategi gitu Pak. Ya, dengan kondisi yang begini, saat ini, hari ini, dengan cita-cita yang begini, jadi harus bagaimana caranya, bagaimana strateginya kan gitu. Nah, ya, apakah strategi itu mau diikut sertakan dalam analisis ini di bagian terakhirnya, ataukah yang penting ada profiling lalu strateginya di sini? Itu persoalan pilihan. Itu, tapi jangan sampai tidak muncul di sini, nggak muncul di sini gitu loh Pak Ibu. Saya menemukan itu begitu ya. Biasanya kan memang visi itu sederhana ya. Ya. Namun memang karakteristik itu harus Sederhana dalam arti apa nih? Visi sederhana itu dalam arti apa? secara redaksional. Rumusnya iya. simple gitu ya, tidak Iya, terlalu iya. panjang dan lebar. Mencapainya itu Pak. Nah, tapi mewujudkannya Namun karakteristik itu bisa dikemas menjadi strategi, menjadi mungkin misi dan terutama di strateginya tadi ya. Barangkali berdasarkan karakteristik tadi itu agar lebih real. misalnya begini, oke Pak. Misalnya langsung konkret aja Bapak Ibu, ada visi begini, mencetak generasi unggul, misalnya begitu. Ya, ada contoh begitu dan seterusnya ya. Tapi kita ambil satu indikator visi nih ya. Jadi indikator visinya adalah mencetak generasi yang unggul. Kira-kira misi yang cocok apa Bapak Ibu? Ayo, kalau pengen mencetak generasi yang unggul, jadi misi madrasah itu apa? Satu, misalnya menyiapkan guru yang profesional. Kalau menyiapkan guru yang profesional, nanti merujuknya pada pendidik. Padahal produk pendidikan itu siapa? Siswanya. Maka cukupkah dari satu indikator tadi muncul hanya satu rumusan misi itu? Belum. Maka tambah. Ya, yang kedua apa? Ya. Melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, bermutu, misalnya begitu. Maksud saya Bapak Ibu, tolong kalau Bapak Ibu nanti mendampingi madrasah atau ketemu dengan besok di pelatihan atau bintang apapun, ingatkan untuk itu gitu loh.
Karena belum selalu rumusan visi breakdown menjadi misinya terhubung seperti itu. Gitu loh Bapak Ibu. Terus yang penting ada misi, ada visi, yang bunga banyak. Bu, emang gue pikirin. Yang penting punya Kok sembungan kita. Nah gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti cara yang bisa Bapak atau tips yang bisa Bapak Ibu sampaikan dalam visi itu ada berapa indikator? Nah, menurut saya gitu Bu. Jadi dari visi dulu kita rumuskan. Betul, Kita iya. masuk ke Ya, visinya. betul. Jadi dalam visi itu ada berapa indikator visi. Dari masing-masing indikator visi kita Nanti rumuskan menjadi misi. menjadi misi. Actionnya. Terus kompetensi Oke. juga ada berapa? Ya, nah gitu ya Pak Ibu ya. Nah, langkah itu minimal harus dipahami oleh tim Penjamin Nah, dulu. gitu. Itu syukur-syukur kepala madrasahnya mengawal. Pendapatnya benar Nah, itu kan udah otomatis Bapak Ibu yang mendampingi itu. Bisa satu kali pembinaan Bu. Bisa satu kali ya, Pak? Satu kali